Halo guys, kembali lagi di channel Official Wisma dengan tayangan Is Wisma dengan saya Krisna. Di video kali ini kita bakal wawancarai salah satu runner up Duta Anak Badung dan siswi SMA Negeri 2 Mengui. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. Dan jangan lupa follow IG kita di @osiswisma dan @officialwisma. Kita mulai wawancaranya. Selamat siang. Siang. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Nah, oke. Kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, jadi perkenalkan, nama aku itu Kada Gita Prilia Udayani, bisa dipanggil Gita. Aku itu salah satu siswa di SMA Negeri 2 Mumi, kelas 11 MIPA 2. Oke, berarti dipanggil Gita ya? Ya, bisa dipanggil Gita. Oke, sebelumnya terima kasih nih mau diwawancarai di channel Official Wisma ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya Gita. Oke, apa yang menyebabkan Gita sendiri tertarik untuk mengikuti kompetisi Duta Anak Badung ini? Nah, sebenarnya itu kalau dibilang tertarik itu gimana ya? Aku ini kan pertama itu di sini di Wisma itu ikut organisasi juga. Itu Putra Putri Wisma kan. Nah, di sana itu kayak kita tuh diarahin gitu loh. Jadi kayak kita tuh ini tuh ada kayak bukan kompetisi sih, kayak ada pemilihan Duta Anak Badung. Coba aja yuk ikut gitu kan. Nah, kita tuh kebetulan dari Wisma juga berbanyak waktu itu kayaknya lebih dari berlima itu kita daftar ke pemilihan Duta Anak Badung. Nah, kebetulan juga pas kita daftar itu kayak semua yang daftar tuh lolos juga. Nah, jadi kayak ya udah kita ikutin aja. Jadi kayak aku juga kayak baru tahu ada Duta Anak Badung tuh semenjak kayak aku ikut organisasinya ini gitu loh. Jadi kayak ya udah ikut aja, coba untuk nambah pengalaman juga gitu. Berarti dari awal coba dulu ya? Coba dulu. Jadi pertamanya tuh aku belum tahu ada Duta Anak Badung tuh loh. Aku kayak belum tahu ternyata ada organisasi kayak gitu loh. Tapi kayak aku dikenalin, terus ya udah aku coba aja gitu. Oke, sewaktu Gita mengikuti seleksi ini, apa ada kesulitan sih? Kan di sana ada tes wawancara, tes tulis, apa ada kesulitan sendiri? Nah, kalau dibilang kesulitan itu gini ya, waktu itu kan yang seperti yang tadi aku bilang itu kita tuh daftarnya tuh berbanyak. Iya. Nah, jadi kayak aku tuh menganggap itu karena juga aku tuh awal aku ikut itu aku tuh nggak pengen untuk menang dulu gitu loh. Aku nggak pengen untuk aku harus jadi dutanya tuh, aku nggak gitu. Tapi kayak aku nyoba, aku nyari pengalaman. Karena kayak waktu itu juga gimana ya, kayak aku pengen nyari kegiatan gitu lah biar nggak aku kayak di rumah aja gitu. Nah, terus tuh pas aku ikutin tes tulisnya itu, emang sebelumnya itu aku kayak udah mempersiapkan diri juga sama teman-teman, tapi kayak aku enjoy aja gitu loh. Jadi kalau dibilang kesulitan nggak ada sih, karena kita tuh kayak ngelakuinnya tuh juga kebetulan bersama-sama waktu itu. Kalau boleh tahu nih, tes tulisnya itu tentang apa sih? Umum, pelajaran umum, atau tentang apa sih? Untuk tes tulisnya itu pas angkatan aku ya, tes tulisnya itu tuh kayak seputar tentang anak gitu loh, mulai dari kayak masalah anak, terus tentang banyak sih, ada sih juga pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya undang-undang tuh ada tentang anak, abis itu tentang kayak pengertian anak atau hak-hak anak yang harus kita perjuangkan itu juga ada di tes tulisnya itu. Oke, kalau boleh tahu nih, kegiatan kita di organisasi Duta Anak Badung ini ngapain ya? Dan kamu bertugas di bidang apa? Nah, kalau di Duta sebenarnya gini, Duta Anak Badung itu sebenarnya ambasador dari kayak gimana ya, brand ambasador dari Forum Anak Daerah. Jadi sebenarnya organisasinya itu tuh ada di Forum Anak Daerah. Nah, karena aku udah ikut Duta Anak Badung ini, aku juga harus ikut organisasi tersebut kan. Di organisasi itu aku sih bertugasnya di bagian divisi. Jadi kan di Forum Anak Daerah itu ada kayak organisasi lainnya tuh ada kayak kepengurusan inti, terus ada divisi-divisi. Jadi kayak divisinya itu per divisi itu pasti kayak punya tugasnya lain-lain juga. Nah, kebetulan aku tuh di divisi pengisian waktu luang. Jadi aku bertugas di sana. Tapi kalau untuk event-event lainnya juga aku bertugasnya itu bisa jadi di tempat lain gitu. Oke, Gita otomatis kan jadi Duta Anak ya. Apa sih kesibukan lainnya Gita selain jadi Duta Anak Badung ini? Nah, kebetulan kalau selain aku ikut Duta Anak Badung ini, aku juga kayak mengikuti beberapa lomba kadang-kadang. Kadang-kadang kan juga aku itu selain Duta Anak Badung ini, aku biasa disuruh untuk ikut Olimpiade Matematika gitu loh. Jadi kayak menurutku kesibukanku ya gitu, kayak baru-baru ini tuh aku diikutin lagi untuk ikutin di salah satu perusahaan gitu Olimpiade Matematika. Jadi kayak gitu sih kesibukannya. Wah, pinter ya Olimpiade Enggak juga Matematika sih. lo. Maksudnya kayak ya udah kita coba aja gitu loh, mumpung Oke. masih muda. Kami denger nih, kamu juga pernah ikut Putri Wisma. Itu kalau boleh tahu peringkat keberapa ya?
Nah, jadi aku juga ikut itu yang tadi aku bilang, aku ikut Putra Putri Wisma di sini. Aku juga awalnya ikut itu tuh karena pertama itu karena itu gimana ya, kayak tiap kelas tuh kan harus Iya. mewakili. Jadi Iya, aku benar-benar. bukan terpaksa, bukan enggak juga, maksudnya kayak aku emang nggak pengen ikut tapi biar ada yang mewakili juga, akhirnya aku ikut. Nah, tapi kalau prinsip aku itu setiap kalau kita udah ditunjuk untuk ikutin lomba, Oke. kita itu lakuin terbaik yang kita bisa gitu loh. Jadi aku lakuin yang terbaik. Nah, aku tuh kebetulan masuk peringkat 10 besar waktu itu. Wow, itu bisa bilang besar loh, Oh, 10 besar. iya. Lumayan. Jadi utamakan kalian tuh ya coba aja dulu ya. Coba aja dulu gitu. Dan lakukan yang terbaik dari Persebaya. Ingat lakukan yang terbaik. Oke. Pengalaman ada nggak sih pengalaman yang menarik yang bisa Gita sendiri bagikan kepada teman-teman di rumah yang bisa menjadi motivasi untuk mereka? Pengalaman menarik itu gini ya. Kalau menurut aku itu setiap aku ngikutin sebuah lomba gitu, gimana ya, kita tuh kayak jangan dulu mikir kita harus menang atau gimana. Emang sih gimana sih, setiap orang tuh pasti pengen menang kan gitu. Tapi gimana ya, kita juga nggak bisa kayak terlalu memaksa gitu. Jadi yang penting itu menurut aku itu kita tuh harus bisa gimana ya, melakukan yang terbaik gitu loh. Misalnya kayak kita tuh keluarin aja semua yang kita bisa, tapi yang pokoknya yang terbaik dari sisi kita gitu, entah menang atau kalahnya itu kayak urusan belakang. Karena kalau kita udah berusaha pasti kayak ada hasil yang baik juga gitu. Oke, berarti bisa dibilang kita harus menikmati prosesnya ya. Kita harus menikmati prosesnya. Oke. Kan dari Gita ini udah banyak banget yang ngikutin lomba, olimpiade dan lain-lain nih. Ada nggak sih perubahan dari dirinya Gita sendiri sebelum atau sesudah mengikuti Duta Anak Badung ini? Nah, kalau dari perubahan dari aku sendiri nih ya, dulu tuh aku gimana ya orangnya, pertama aku tuh orangnya pemalu. Ya, pemalu. Habis itu aku tuh kayak lebih suka diem di rumah gitu loh. Aku tuh dulu tuh tipe anak yang kayak belajar, misalnya kayak belajar sebatas pelajaran sekolah gitu loh, pelajaran sekolah aja. Nah, semenjak aku ikut ini, aku kayak buka tuh kayak kita tuh nggak jangan terlalu untuk kayak belajar gimana ya, kita harus belajar juga, tapi kayak nggak seharusnya tuh maksudnya nggak selalu kita harus belajar pelajaran gitu loh. Karena kita juga kayak bisa nyari biar wawasan kita bertambah tuh, misalnya kita dengan melakukan kegiatan gitu kan, Bersosialisasi gitu bersosialisasi. Jadi kayak perubahannya itu gimana ya, kayak aku lebih bisa bersosialisasi lagi. Terus kayak aku gimana ya, aku dulu tuh aku kayak orang itu udah pemalu, tapi kayak sekarang tuh aku lebih bisa untuk ngomong ke orang tuh loh, jadi kayak bisa lebih gitu. Sama juga aku jadinya bisa kayak disiplin waktu, karena kan aku harus bagi antara tugas sekolah sama juga waktu aku kegiatan di Duta Anak Badung gitu. Nah, tadi kan mengenai cara pembagian waktu atau manajemen waktu nih. Caranya Gita sendiri nih untuk manajemen waktunya Gita tuh gimana sih? Nah, jadi kalau aku tuh gini, kebetulan nih aku pas ikut forum anak daerah ini kan kebetulan kayak langsung COVID kan. Jadi kita tuh emang belajar di rumah juga. Nah, cara aku membagi waktunya ya gitu, karena kita juga belajarnya online kan. Kadang-kadang tuh kalau pas misalnya aku ada tugas juga di forum anak daerah, kayak aku bawa tugasku gitu loh, kayak aku sambil ngerjain tugas. Jadi gimana ya, pokoknya kita tuh jangan sampai kayak nyanyain waktu gitu loh. Kalau kita ada waktu kosong ya kita kerjain dulu tugas, kayak jangan kita menunda-nunda waktu. Kok masih kita bisa ya kerjain gitu, jangan ditunda gitu sih. Oke, nih di dalam kompetisi Anak Badung ini bagaimana sih syarat-syarat agar penonton sendiri yang ingin mengikuti kompetisi ini dapat mempersiapkan diri mereka? Nah, kalau untuk syarat-syarat sendiri itu tentunya untuk mengikuti forum anak daerah Badung ini harus di bawah umur 17 tahun ya, karena namanya aja juga duta anak, jadi harus di bawah 17 tahun. Terus untuk syarat-syarat lainnya itu misalnya kita harus mau dan siap untuk ikut organisasi ini, karena kan gimana ya, kalau dalam organisasi itu kan banyak tanggung jawabnya, jadi kita harus siap untuk menanggung tanggung jawabnya itu. Terus untuk misalnya biar kalian yang mau ikut ini bisa mempersiapkan diri, sebenarnya itu hal yang penting di Duta Anak ini tuh emang sih tentang seputar anak. Yang penting kalian tuh dari niat kalian sendiri itu emang pingin untuk menangani masalah-masalah yang ada di lingkungan anak kita. Misalnya jangan ada dulu yang jauh-jauh dari kayak di sekitar lingkungan kita aja tuh kan banyak banget ya permasalahan tentang anak itu. Nah itu yang mau menangani masalah anak sama yang mau ikut berorganisasi. Dan yang terpenting itu kalian tuh juga harus jadi kayak diri kalian sendiri gitu loh. Jangan kalian jadi orang lain. Jadi kayak jadi aja diri kalian sendiri, apapun diri kalian itu, kayak yang penting kembangin diri kalian sendiri. Sama
jangan terlalu ambisius sih menurut aku. Sebenarnya untuk ambisius itu bagus ya, Ya, tapi ambisius bagus. jangan kayak maksudnya kayak Jangan berlebihan lah. jangan ambisiusnya. berlebihan itu karena kita ini kan organisasi jadi kayak kalau kita ambisius sendiri tuh jadinya kayak organisasinya pecah gitu loh bakalan. Jadi kita harus bisa bekerja sama itu sih. Berarti di organisasi itu kan kita perlunya kerja tim ya. Berarti Kerja tim. ya kalau organisasinya kita terlalu ambisius sendiri, otomatis kan nggak akan berjalan dengan baik. Walaupun kayak kalian pinter gitu, Iya. tapi kalau kalian nggak bisa bekerja sama ya rugi juga gitu. Iya benar. Oke nih Gita, apa sih pesan-pesannya Gita untuk ke teman-temannya di rumah yang ingin mengikuti kompetisi Duta Anak Badung ini dan yang belum berkesempatan untuk menjadi Duta Anak Badung ini? Nah, kalau pesan-pesannya dari aku sih sendiri, yang pertama itu jadi diri kalian sendiri, yang Oke. kedua itu tuh kalian harus bisa bekerja sama karena gimana ya, kayak ini tuh kan kita tuh kerja tim gitu, jadi kita kayak harus bisa menghargai pendapat orang juga gitu. Dari pendapat orang. Terus kita tuh jangan terlalu berambisius tadi. Sebenarnya ambisius itu bagus ya, tapi kayak adalah waktu-waktunya untuk ambisius itu beda lagi. Terus tuh kayak yang terakhir itu kayak jadilah diri kalian sendiri, karena gimana ya, kalian tuh kayak jangan kayak misalnya baru aku nih, Yeah. aku jadi Duta Anak Badung, abis itu dia pengen ikut Duta Anak Badung, terus dia kayak niruin aku tuh jangan. Misalnya kayak jadilah diri kalian sendiri gitu loh, jangan kayak baru aku ikut abis itu aku lolos dia kayak ngikutin aku tuh. Misalnya jangan kayak gitu karena itu juga nggak baik gitu kan. Jadi kita harus bisa jadi diri kalian sendiri terus apa adanya, kita aja sih. Oke, terima kasih nih kita sebelumnya. Dan banyak banget sih motivasi yang dari kita sendiri. Oke, itu dia wawancara singkat saya dengan Gita. Mudah-mudahan bermotivasi untuk kalian, nambah pengalaman kalian dan pelajaran kalian. Thanks for watching and see you next week. Bye. Standby, rolling, action. Hi guys, welcome back in Episode